Shalom servers, selamat hari Minggu. Happy Sunday buat kita semua. Bersyukur pagi ini kita bisa kembali sama-sama beribadah. Walaupun ya hari ini sebenarnya gue gak akan nge-WL lagi gitu, karena kan tadi Ari udah nge-WL. Pagi ini gue mau share something sama kalian. To be honest, gue gak nyangka hari ini bisa datang lebih cepat gitu. I thought kayaknya masih 2 tahun lagi. Tapi ya, gue tetap bersyukur buat kesempatan ini. Dan gue harap kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan dan kita bisa dapat something pagi hari ini. Sebelum itu, mari sama-sama kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur buat hari yang baru, buat kekuatan yang baru, kesehatan yang baru, terlebih lagi buat kesempatan lagi kami boleh sama-sama datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Pagi hari ini ketika kami ingin merenungkan sebagian dari firman Tuhan, kami memohon biar Tuhan yang menolong kami, Roh Kudus yang boleh membimbing, menuntun kami, supaya kami bisa mendengar dan melihat apa yang ingin Kau sampaikan. Tolong kami Tuhan, tolong juga hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini, biarlah apa yang disampaikan, apa yang keluar dari mulutnya hanyalah berasal daripada Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, kiranya Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, guys, pagi ini gue mau share something, dan sharing pagi ini gue kasih judul The Notification. Nah, ngomongin soal notification, kira-kira kalau gue nanya nih sekarang, apa sih special notification buat kalian? What is your special notification? Kan gue yakin sekarang semuanya pasti ada handphone, pasti ada smartphone, bahkan ada beberapa yang lagi sekarang ibadah juga dengan smartphone-nya. Nah, kalau gue nanya soal notifikasi, ada notifikasi apa sih yang spesial buat kalian? Kan ada banyak macam nih notifikasi, ada yang dari chat, ada yang dari game, mungkin ada dari sosmed, dari driver online mungkin. Apa yang spesial? Nah, kenapa spesial gue kasih tanda kutip? Karena gue berpikir seenggaknya pasti bisa diartikan dalam 2 arti gitu. Yang pertama, mungkin notifikasi yang spesial itu notifikasi yang kalian tunggu-tunggu. Notifikasi yang benar-benar kalian harapkan. Begitu muncul, kalian langsung buka dan kalian langsung pengen reply gitu. Contohnya mungkin buat teman-teman yang lagi PDKT. Wah, sepertinya notifikasi dari pasangan itu adalah sesuatu yang kayaknya bikin sebuah kebahagiaan. Wah, akhirnya dibalas nih dan kalian langsung pengen ngebalas juga. Tapi di yang contoh lain mungkin kalian ketika menantikan sebuah pesanan makanan, terus ada notifikasi your driver is going to you, atau bahkan your driver has arrived. Itu jadi sesuatu hal yang membahagiakan buat kalian. Nah, tapi di sisi lain, yang spesial itu yang tadi gue kasih tanda kutip bisa juga berarti notifikasi yang sepertinya kalian nggak pengen terima gitu. Notifikasi itu ada, tapi kalian rasanya nggak pengen terima dan kalian nggak pengen balas langsung. Kalian rasanya, kenapa ya? Mungkin dalam hati mempertanyakan kenapa ada notifikasi ini. Buat teman-teman yang mungkin ada orang-orang yang nggak gitu deket ngechat kalian, gitu kayaknya rasanya, nanti aja deh balasnya. Kalian pengen late reply rasanya. Nah, dari 2 arti special notification ini, yang buat kalian itu seperti apa? Karena setiap kita sama-sama menerima notifikasi kan dalam handphone kita. Dan buat gue pribadi, gue juga pernah ngalamin kedua hal ini, di mana gue menantikan sebuah notifikasi dan juga di mana gue nggak menantikan sebuah notifikasi, tapi notifikasi tetap ada. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan pagi ini Tuhan ngirim pesan sama teman-teman, dan setiap kita nerima notifikasi itu, notifikasi yang sama-sama dari Tuhan. Kira-kira apa respon kalian? Apa respon kita? Apakah itu adalah respon yang penuh dengan excitement, yang kalian seperti nunggu seseorang yang kalian lagi deket, atau respon yang kayaknya jadi kayak takut gitu? Waduh, ada apa nih Tuhan ngomongin gue? Ada apa nih? Jangan-jangan pas dibuka ada notifikasi waktumu tinggal 1 minggu lagi. Wah, itu kan emang jadi takut gitu. Tapi di sisi lain juga mungkin bisa jadi kalian merespon dengan dari Tuhan.
oh ya udah deh, ntar aja dibalas ya. Seperti notifikasi yang biasa-biasa aja. Pagi ini, gue mau ngajak setiap kita buat sama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan, di mana Tuhan ngasih sebuah pesan ke gereja yang ada di Alkitab, dan gue berharap pagi ini kita bisa sama-sama belajar, dan juga hopefully ini bisa jadi sebuah reminder buat kita semua. Yuk sama-sama kita buka dari Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20. Kalau sudah mendapatkan, gue akan bacain buat kita semua. Teman-teman juga mungkin bisa perhatiin di layar. Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Berbahagialah setiap kita yang gak cuma dengar firman Tuhan, tapi juga kita yang melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, guys, waktu kita baca ayat ini, apa sih yang terbayang gitu dalam pikiran kalian? Mungkin kalau kita membayangkan, itu seperti Tuhan yang memang lagi datang ke rumah seseorang, di depan rumahnya dia mengetok dan memanggil orang itu, dan kalau dibukakan seperti yang ayat ini bilang, dia akan masuk ke dalamnya. Ibarat Tuhan kayaknya lagi kunjungan gitu ke rumah seseorang. Nah, tapi kalau misalkan ternyata nggak dibukain pintunya, terus kayak Tuhan udah manggil nggak dibukain, udah ngetok nggak dibukain, kira-kira apa yang akan Tuhan lakukan? Mungkin ada yang berpikir kayaknya Tuhan akan langsung pindah, pergi cari rumah yang akan dibukain, rumah selanjutnya. Nah, tapi sebelum itu, gue mau ajak kita buat sama-sama melihat bagian sebelumnya. Di pasal 2 dan pasal 3, itu sebenarnya berisi sebuah pesan yang sama. Pesan yang Tuhan sampaikan ke gereja-gereja, dan isinya sama, yaitu pesan teguran. Ibarat Tuhan emang lagi ngirim broadcast message nih ke gereja-gereja. Tapi sebenarnya ada satu gereja yang nggak dapat pesan teguran, yaitu gereja di Philadelphia. Pada bagian ini, kita lagi baca pesan Tuhan ke gereja di jemaat Laodikia. Tuhan menegur jemaat di Laodikia itu karena mereka jemaat yang suam-suam kuku. Di ayat yang ke-16 dikatakan mereka itu seperti air yang nggak panas dan nggak dingin. Nah, gue mau tanya sama teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pergi selama ini ya ke restoran, ke tempat makan, kalian lihat menunya, pernah nggak sih nemuin menu yang minuman yang tertulis cappuccino sedang, atau misalkan teh manis sedang gitu? Kayaknya nggak ada gitu. Seumur hidup gue pergi ke tempat makan, sepanjang karir gue kulineran, karena gue suka kuliner, itu nggak pernah gue nemuin tempat makan yang ada tulisan seperti itu, menu di mana cappuccino sedang, teh manis sedang gitu. Kalau di bahasa Inggrisnya mungkin juga aneh kan, not hot and cold cappuccino itu kayaknya nggak ada. Nah, sama seperti itu. Karena air yang sedang-sedang pun nggak ngasih dampak apa-apa, nggak berguna. Kalau teman-teman pesan air yang panas, entah itu teh, kopi, kalian berharap minuman itu bisa menghangatkan kalian, bukan? Dan sama halnya sebaliknya, kalau misalkan kalian pesan minuman yang dingin, kalian berharap minuman itu bisa menyegarkan kalian nih. Mungkin lagi panas-panas. Tapi kalau nggak panas, nggak dingin, apa bedanya dengan air putih? Hanya ada rasanya. Dan mungkin nggak berguna memang. Karena itulah Tuhan menegur jemaat di Laodikia. Mereka seperti jemaat yang nggak berdampak. Mereka seperti orang Kristen yang sepertinya kalau diajak untuk do more untuk Tuhan, kayaknya mereka nggak pengen. Mereka udah nyaman dengan kondisi mereka, dan mereka juga nggak berdampak apapun. That's why Tuhan bilang hal ini ke mereka. Tuhan tegur mereka. Di ayat 19 Tuhan bilang, barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Dan ayat 20 ini seakan seperti sebuah respon Tuhan yang menghampiri mereka. Tuhan
datang sama mereka, bentuk kasih Tuhan menghampiri mereka karena Ia mengasihi mereka. Dan Tuhan ingin mereka bertobat. Nah, kalau kita bayangin lagi, kira-kira apa yang Tuhan lakukan kalau misalkan orang itu nggak bukain pintunya? Apakah Tuhan akan langsung begitu aja pergi? Apakah Tuhan seperti ibarat sales yang kayaknya begitu nggak dibukain, langsung cabut, pundung gitu. Udah capek-capek datang jauh-jauh, langsung pergi lagi cari yang lain? Kayaknya nggak seperti itu, teman-teman. Kalau gua renungin, mungkin Tuhan akan tetap diam di depan rumah itu. Tuhan akan diam di depan pintu itu, akan mungkin mengetok lagi, akan memanggil lagi sampai orang itu akan membukakan pintunya. Karena Tuhan selalu ingin datang menghampiri kita, karena Ia mengasihi kita. Hal ini mirip banget nih, kalau teman-teman perhatiin dengan kejadian ketika manusia pertama kali jatuh dalam dosa. Manusia takut, manusia langsung kabur, bersembunyi. Tapi Tuhan secara inisiatif yang walaupun Dia udah tahu manusia ada di mana, tapi Ia tetap mau datang menghampiri mereka. Tuhan tetap mau mencari mereka karena Tuhan mengasihi mereka. From the very first time, He is a God who came and seek us, the sinner. Tuhan sebegitunya pengen mengasihi kita. Tuhan sebegitunya mengasihi kita sehingga Dia mau datang sama kita. Dan kalau teman-teman lihat juga di Perjanjian Baru, ya Tuhan Yesus juga datang ke dalam dunia buat kita orang-orang yang berdosa. Dia Tuhan yang adalah gembala yang baik, yang menjaga dan memelihara domba-dombanya. Bahkan Ia berkata, Ia rela mencari domba yang hilang, walaupun nyawa menjadi taruhannya, karena Ia adalah gembala yang baik. Mungkin ini jadi bikin sebuah pertanyaan juga buat kita. Ngapain Tuhan seperti itu? Ngapain Tuhan mau? Ibarat kata, kalau gue misal ini, kayak ada orang yang sepertinya sebegitu pengen bareng sama kita. Pengen banget kepo, pengen banget involve, ikut campur dalam hidup kita. Dan kita kayaknya risih gitu kalau misalkan ada orang seperti itu. Gue juga pernah punya pengalaman seperti itu. Kayaknya ngapain sih nih orang pengen nempel, pengen ada, pengen ikut-ikutan. Tapi kalau gue boleh bilang, Tuhan seperti itu. Tuhan ingin sekali terlibat dalam hidup teman-teman karena Dia mengasihi kita. Jawabannya adalah karena Dia mengasihi kita. Kita tahu dalam Yohanes 3:16 dikatakan, For God so loved the world. That's why kita nggak binasa, kita yang percaya nggak binasa, kita mendapatkan hidup yang kekal karena Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan begitu mengasihi manusia sehingga Ia rela datang buat kita orang-orang yang berdosa. Dan pertanyaannya mungkin sekarang waktu kita tahu sebegitunya Tuhan mengasihi kita, terus apa yang perlu kita lakukan? Then what should I do? Apa yang perlu saya lakukan? Atau pertanyaannya, apa yang Tuhan pengen kita lakukan? Ada dua hal yang pagi ini mau gue coba bagikan dan gue ajak kita sama-sama renungkan. Yang pertama adalah Tuhan ingin kita embrace His love. Tuhan ingin kita memeluk kasih-Nya, merangkul kasih-Nya. Ibarat kita memeluk orang yang kita kenal, seperti itulah Tuhan ingin kita memeluk kasih-Nya. Karena kasih-Nya itu membuat sebuah keamanan. Kita merasa nyaman, kita merasa secure, karena kasih-Nya Tuhan itu begitu besar buat kita. Paulus pernah berkata dan berdoa di Efesus pasal 3 ayat 18-19, Paulus pernah berdoa demikian, Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa
supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus pun sadar memang hal ini nggak bisa secara utuh kita pahami seberapa besar Tuhan mengasihi kita. Karena kita yang terbatas nggak akan bisa memahami Tuhan yang nggak terbatas. Tapi Paulus berdoa supaya at least kita bisa sadar, kita bisa memahami kasihnya Tuhan, bisa memahami betapa Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Karena Tuhan ingin kita Tuhan ingin memenuhi diri kita dengan kasih-Nya. Teman gue pernah bilang seperti ini, gak ada satu hal pun dalam dunia ini yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kasih-Nya Tuhan, mengurangi cintanya Tuhan sama kita. Kenapa? Karena dari pertama kali, sejak kita masih berdosa, Tuhan sudah mengasihi kita. Dan bahkan jikalau kita berpikir kita pengen melakukan sesuatu lebih buat Tuhan, supaya kita bisa mendapatkan lebih kasihnya Tuhan, supaya Tuhan bisa lebih sayang sama kita, sepertinya itu salah. Karena dari pertama kali, Tuhan mengasihi kita dengan sangat maksimal. Dan itu bisa kita lihat dari pengorbanan Tuhan di atas kayu salib. Tuhan mengasihi kita orang-orang yang berdosa. Dan kesadaran ini seharusnya membuat kita tahu kalau memang ya kita itu dikasihi. Dan menolong kita juga untuk setia sama Tuhan. Bukankah kita itu nggak akan rela, nggak akan tega mengasihi orang yang mengasihi kita? Kalau teman bayangin orang-orang yang mengasihi kalian, orang-orang yang kalian kasihi dan juga mengasihi kalian dengan sangat, apakah kalian tega mengasihi mereka? Apakah kalian tega menyakiti mereka ketika kalian tahu mereka itu sangat sayang sama kalian? Gue pribadi bisa jawab enggak, karena gue tahu orang tua gue mengasihi gue. Gue gak tega menyakiti mereka. Dan jikalau pagi ini teman-teman juga jawab enggak tega, bukankah seharusnya kita juga gak mau menyakiti Tuhan, yang bahkan lebih mengasihi kita? Karena seharusnya ketika kita embrace His love, kita dapat merangkul kasih-Nya, kita bisa punya kekuatan untuk tetap setia sama Tuhan, untuk do anything to please Him and not to hurt Him. Inilah yang seharusnya menjadi kesadaran buat kita, dan juga kekuatan kalau Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan yang kedua, yang terakhir yang mau gue bagiin adalah remembrance, His love as a remembrance. Ingat-ingatan kita akan kasih Tuhan itu dapat menolong kita untuk memiliki kekuatan dan pengharapan ketika kita menjalani hidup ini. Gak jarang mungkin buat teman-teman yang mengalami bad things, mengalami hal yang gak mengenakan, gak jarang kita, gue juga pribadi sama, bertanya sama Tuhan, Tuhan, why this? Why this happen to me? Kenapa hal ini harus terjadi? Dan bahkan mungkin pernah juga kita nge-blame Tuhan gitu. Kita dengan gampang nge-blame, udahlah ini mah Tuhan jahat. Tapi kalau misalkan kita bisa selalu ingat akan kebaikan Tuhan, akan kasih Tuhan, kita nggak akan mudah untuk blame Tuhan akan segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini. Karena kita tahu bahwa semuanya itu terjadi nggak lepas dari kasihnya Tuhan sama kita. Nggak lepas dari rencana Tuhan yang udah Tuhan siapin buat kita. Dan hal ini juga bikin gue keinget tentang kisah seorang teman yang saat ini juga lagi sama-sama jalanin kuliah teologi di Malang. Ketika pertama kali dengar cerita kesaksiannya, jujur gue sendiri ngerasa sedih, ngerasa terenyuh gitu. Dan ya muncul juga pertanyaan, Tuhan kenapa ya? Tapi gue bisa belajar sesuatu yang gue pun cukup amazed dari orang ini. Sampai hari ini dia tetap bisa berkata kalau Tuhan itu baik. God is good. Padahal ketika gue melihat dan mendengar ceritanya, itu sepertinya, wah, how come?
Jadi teman gue ini adalah seorang laki-laki yang ya tinggal hanya bersama dengan maminya. Waktu SD, dia kehilangan papinya karena sakit. Jadi dia menghabiskan masa kecil sampai masa remajanya, dewasanya itu sama maminya. Dia sangat sayang maminya juga sangat sayang dia. Tapi 1-2 tahun sebelum dia masuk sekolah teologi, maminya Tuhan panggil. Memang ini jadi satu hal yang sangat memukul dia, sangat membuat dia merasakan duka yang dalam. Tapi sampai hari ini dia tetap berkata, Tuhan itu baik. Mungkin kalau gue bayangkan, gue gak akan bisa kayaknya berkata, Tuhan itu baik. How come? Ketika gue harus kehilangan 2 orang yang gue sangat kasihi, dan meninggalkan gue jadi tinggal sendirian, mungkin juga kayaknya gak akan jadi masuk sekolah teologi. Tapi gue belajar something. Dia gak sebegitu aja melihat hal yang buruk dan fokus kayak melihat Tuhan itu jahat. Dia nggak menyimpulkan kebaikan Tuhan hanya dari sebuah kejadian buruk yang menimpa dirinya. Karena dia melihat sepanjang hidupnya itu Tuhan baik sama dia. Dan sampai hari ini akhirnya juga Tuhan tetap memakai dia untuk jadi berkat buat banyak orang. Ingat-ingatan akan kasih Tuhan lah yang gue percaya juga menolong dia untuk bisa tetap kuat, untuk bisa tetap terus penuh dengan pengharapan dalam menjalani hidup ini. Kita bisa merasa mampu, merasa kuat ketika kita tetap sadar dan ingat kalau Tuhan itu baik sama kita. Mungkin kita memang nggak bisa lihat rencana Tuhan, maksud Tuhan akan setiap hal yang terjadi nggak bisa. Tapi waktu kita tahu, waktu kita sadar kalau Tuhan itu baik sama kita bisa punya sebuah awareness, sebuah kesadaran kalau dalam segala sesuatu yang terjadi, Tuhan itu tetap mengasihi kita. He will never leave you nor forsake you. Dia akan bersama-sama dengan kita dalam segala musim hidup kita dan juga dalam segala situasi yang kita alami. Teman-teman, pagi hari ini, di akhir perenungan kita tentang God's love selama 1 bulan ini, Tuhan ngingetin kita satu hal, yaitu Dia adalah pribadi yang mengasihi kita dan juga ingin terlibat dalam hidup kita. Tuhan ingin kita embrace His love supaya kita bisa punya suatu kekuatan untuk tetap setia sama Tuhan, untuk bisa hidup bagi Tuhan. Dan ingat-ingatan kita akan kasih-Nya, itulah yang juga menolong kita untuk bertahan, untuk bisa tetap setia sama Tuhan. Karena kita percaya sama Tuhan yang selalu ada buat kita. Dalam segala musim hidup kita, gak cuma dalam kesedihan kita, gak cuma dalam hal-hal yang membuat kita sukacita, tapi dalam segala musim, Tuhan ada bersama dengan kita. He is a God of your glory. Tuhan dalam setiap kemenangan kita. Dan juga Dia adalah Tuhan dalam setiap kesedihan kita. Dia ingin ada dalam hidup kalian, hidup kita semua. Karena Dia mengasihi kita. Pagi hari ini, kita mendapatkan sebuah notifikasi yang sama. Dan ketika kita buka notifikasi itu, kita pun mendapat sebuah pesan yang sama. Pesan dari Tuhan. Tuhan yang memanggil kita. Tuhan yang mengingatkan kita kalau Ia mengasihi kita. Pertanyaannya, akankah kita meresponnya? Mari sama-sama kita berdoa. Ya Tuhan, ampuni kami jikalau kami seringkali gagal melihat betapa Engkau mengasihi kami. Ampuni kami jika kami terlalu sering menyalahkan Engkau terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk bisa selalu dapat melihat
bagaimana Engkau dengan begitu setia mengasihi kami. Sejak dari semula, Engkau Allah yang penuh kasih, yang mau mengasihi kami orang-orang berdosa. Kami yang gak layak ini tetap Tuhan kasihi. Dan biarlah itu bisa menjadi sebuah kekuatan bagi kami untuk tetap setia sama Tuhan, untuk hidup bagi Tuhan. Roh Kudus tolong kami supaya kami bisa tetap mengingat hal ini. Sepanjang hidup kami gak akan lepas daripada kasih Tuhan. Dan biarlah ini yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami hari demi hari dengan penuh iman, dengan penuh pengharapan, dan juga ketaatan akan Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak muda, anak-anak-Mu, biarlah Tuhan yang terus pimpin hidup kami, Tuhan yang terus pimpin agar kami boleh semakin bertumbuh dan kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Sehingga kami menjadi saksi-saksi Tuhan yang membawa kasih-Mu kemanapun kami berada. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, terima kasih buat firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Welcome to Tukang Warta. Kali ini gue punya worship fact. Jadi, tahu gak sih kenapa kita harus menyembah? Yup, karena itu adalah perintah dari Tuhan. Dan pastinya sesuai dengan rencananya atas diri kita masing-masing. Oke? Warta pertama hari persembahan ini adalah QR Code Wave Youth Ministry. Oke, kalian bisa memberikan persembahan melalui GoPay, OVO, Dana, link aja. Jadi pastiin kalian memberikan persembahannya, oke? Selanjutnya gue juga mau ngingetin soal prayer request bagi teman-teman yang pengen banget didoain atau punya nih, aduh gue mau didoain ini, boleh banget dan dijamin kerahasiaannya aman. Jadi langsung aja isi form di bawah sini, di bawah description. Selanjutnya gue juga mau ngingetin lagi soal minggu lalu yang udah dibahas soal MMK. Yap, ini adalah minggu terakhir kalian bisa mendaftar pasal MMK menjadi murid Kristus. Di sana kita bisa belajar iman-iman dan kekristenan, mengenal Tuhan lebih dekat lagi. Dan buat teman-teman yang pengen dibaptis, yap, lewat sini kelas MMK. Oke, jadi pastiin kalian daftar. Oke, mari kita tunggu. Selanjutnya, gue mencium aroma-aroma bau bakso malam. Oh salah, aroma-aroma yang ulang tahun di minggu ini. Let's check it out. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang ulang tahun di minggu ini. Oke, semoga kalian banyak umur yang selalu Tuhan berkati dan makin sabar melalui corona ini ya. Terus semangat guys, semangat. Oke, selanjutnya gue juga mau ngingetin lagi soal kalian untuk stay connected with your commit online. Jadi pastiin kalian tetap bareng-bareng ngumpul melalui Zoom atau aplikasi apapun buat kalian bisa saling tumbuh satu sama lain. Oke. Dan terakhir gue juga mau ngingetin kalau kalian pengen tahu apa sih update-update terbaru dari Wave Youth Ministry, kalian bisa langsung cek di Instagram kita di @waveyouthministry atau @youth1wave. Jadi pastiin kalian stay update. Oke. Happy Sunday. God bless you. Bye-bye.
segala raja dalam hidup berkuasa berjaya untuk semua.